jemaat yang Tuhan kasih. Dan saya menyampaikan selamat Natal. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal bagi kita sekalian. Duduklah dengan tenang. Yang pertama saya harus katakan terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang bisa untuk mengetuai atau menakodai supaya Natal ini berjalan sukses. Terima kasih Pak Ketua. Teruslah jalankan sesuai dengan pimpinan Tuhan apa yang terdapat di tengah beraninya berdiri untuk memimpin jemaat yang sebesar ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang selalu mendampingi saya di dalam pekerjaan kita, susah, sukar, manis, enak bersama dengan istri. Memang saya harus katakan adalah saya betul. Terima kasih juga kepada Yohanes anak saya bersama dengan istrinya yang selalu menopang dan menolong dengan pekerjaan. Dan tidak lupa saya harus aturkan kepada para ketua majelis jemaat yang telah menolong dalam banyak hal dengan pekerjaan. Kalau bukan karena saudara bersama dengan kami, maka pekerjaan banyak yang tersendat. Kedengarkan suaraku supaya jangan sia-sia aku mengucapkan terima kasih. Yang terakhir adalah terima kasih kepada seluruh kaum bapak dan kaum ibu yang telah selalu hadir. Walaupun di zaman ini memang berat bapak-bapak untuk hadir di dalam ibadah, itu saya harus katakan, karena di gereja-gereja pun dimanapun berada, bapak-bapak hampir hilang dari berita. Tetapi puji Tuhan, masih ada 30 sampai dengan 40% dari kaum bapak yang boleh hadir di dalam jemaat kita, walaupun tidak ada korban. Atas kehadiran ini, saya haturkan terima kasih, dan saya percaya ke depan akan semakin lebih baik gereja kita dalam semua peribadatan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah ini. Yang tidak lupa juga menyukakan hati dalam sukacita para pemuji dan pemain musik dan semua para penari di tengah gereja Tuhan yang sudah berdiri 33 tahun yang lalu. Karena itu kita berikan aplaus kepada mereka. Mari kita berikan tepuk tangan dan musik yang ada di dalam gereja kita. Hari ini sampaikan kepada kita sekalian secara umum perayaan Natal GBI Harmoni Rantau Rapat dengan tema kabarkanlah di Bethlehem supaya kami datang menyembah Dia. Inilah firman Tuhan yang saya kutip, Matius 2 ayat 8. Kemudian Ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadiannya. Waktu Yesus sudah terkabar lahir di Bethlehem, raja yang mendengarkannya tercetus dengan nada cemburu, karena raja yang dia tahu adalah satu-satunya dia raja, namanya Raja Herodes. Dengar baik-baik saudara-saudara. Tetapi hari ini saya akan kabarkan kepada saudara-saudara bahwa ada raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang lahir ke dalam bumi. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan itulah proklamirnya Natal di Bethlehem. Sehingga kalau banyak orang sedang berkata-kata tentang Bethlehem, Shalom, karena lahirlah di sana Yesus namanya, dan itu nama adalah diberikan oleh
memberikan, supaya setiap apa yang sedang bekerja tentang keselamatan manusia yang ada di bumi, Yesus menandakan. Dia diutus oleh A. Hari ini tidak perlu berbicara lagi kepada saudara-saudara tentang Yesus yang lahir dari Bunda Maria dan bla 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 yang lain. Kenapa? Karena aku sudah mengajarkannya dalam setiap khotbahku setiap minggu. Dan kepada saudara-saudara hari ini hanyalah aku sampaikan, Yesus Kristus itu adalah sumber sukacita besar yang telah berada di dalam bumi. Mari kita berikan tepuk tangan. Supaya saudara tahu, saya akan ulangi, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia adalah sumber dalam sukacita yang berada di dalam bumi. Sedikit saja saudara berkata dengan iman, oh Yesus dia pasti tolong, yang mendatangkan sukacita kepada saudara-saudara. Oh Yesus, ketika saudara katakan di dalam semua apapun masalahmu, dan dia akan menyahut, oh ya anakku, yang mendatangkan sukacita juga bagi saudara-saudara, yaitu minimal damai sejahtera di tengah-tengah setiap kita. Dengarkan baik-baik, itulah sumber beberapa, karena terbatas waktu untuk mengatakannya. Sesungguhnya ada banyak besar ketika malaikat juga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang ada di bumi, dan sukacita besar yang kami terima yang ada di dalam bumi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi supaya kita tahu tentang Yesus itu. Karena itu ia berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Panggilan ini kepada saudara-saudara mulai dari lahir diperdengarkan. Dewasa, entah apalah yang membuat saudara-saudara retai, entah apa juga lah yang membuat saudara-saudara malas, entah apa juga lah yang membuat saudara-saudara jauh dan tidak condong kepada yang disebut dengan sukacita besar itu. Saudara sendirilah yang punya proses. Yang aku akan katakan kepada saudara-saudara, saudara bisa. Shalom, shalom. Mana Bapak pahala sekali itu? Karena saya lihat ada. Mana itu? Kalau bisa kau panggil, kalau mana tahu kau panggil. Ketika dia datang dan sukacita aku bertambah. Shalom, shalom. Hari ini semua tentang sukacita itu dia bagi-bagi kepada saudara sekalian. Ini waktunya. Natal ketika dibukakan hari ini kepada saudara-saudara berita tentang Yesus yang lahir adalah Raja yang menentukan segala sesuatu tentang seluruh kehidupan kita ke depan. Apabila bersama dengan dia, maka kita sukses. Shalom saudara. Shalom. Itu kesaksian saya. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah saudara pasti sukses. Orang lain saja yang tidak mengenal Yesus Kristus karena berjalan di dalam kebenaran, sukses. Berjalan di dalam kesungguhan, sukses. Dan kalau sering begini saudara-saudara, sudah anak Tuhan kok happy-happy aja dulu, dengar baik-baik. Itu bukan rencana. Ada yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara hari ini, proses demi proses bagaimana kita untuk mengikuti Yesus. Yang pertama saya beritahu adalah proses yang kita lakukan supaya menjadi kepujian dan hormat Tuhan, atau hidupmu supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Ini ketentuan. Shalom. Ini ketentuan itu.
bagaimana sebenarnya hidup ini supaya berkenan. Dia tahu ini, dia tahu Herodes yang ada di dalam. Ketika dia berkata dengan kata-kata yang sombong atau dengan kata-kata yang sejukkan, karena dia berkata, kalau kamu sudah ketemu dengan raja itu, Mesias itu, beritahu saya supaya saya datang menyembahnya. Dengar baik, sepertinya baik perkataan ini. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara, Tuhan tahu, sehingga pernyataan Tuhan berkata kepada orang-orang yang ada datang dari Majus dan bertemu dengan Yesus, dan malaikat itu sendiri berbicara dalam semua rancangan, jangan kamu kembali kepada Herodes, tetapi dari jalan lain, karena Herodes itu adalah jahat. Hingga dia tidak bertemu, hingga dia tidak tercapai. Dan saya boleh katakan kepada saudara-saudara, Alkitab yang mencatat tidak lama dia ditampar lagi, habislah nyawanya. Atau bahasa dari Arab berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi orang-orang yang datang dengan baik ini, saudara-saudara, dengan motivasi yang baik, dengan hati yang tulus, dengan cinta akan Tuhan, dan dengan kerinduan karena Yesus Kristus itu mereka tahu adalah Mesias yang harus disembah. Mereka menyembah. Dikatakan bukan. Alkitab yang mencatat, mereka menyembah. Dan mereka pun membuka pundi-pundi serta menyerahkan kepada Yesus yang lahir emas, perak, dan emas. Mari kita sama-sama katakan semua. Dia ya. Dipersembahkan kepada Allah. 2, 3 ya. Karena mereka tahu Allah itu adalah sumber sukacita, sumber berkat, sumber daripada hal yang kalau mereka hidup, kita orang-orang yang beriman adalah Dia yang memberkati. Amin, saudara. Shalom. Samakah saudara-saudara dengan orang-orang yang tulus berkata, kalau bukan karena diberkati oleh Allah, aku tidak hidup. Kalau bukan karena berkat Tuhan, aku tidak kaya. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak makan. Dan memang itulah keadaan. Hari ini 4 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara berkaitan dengan itu semua. Yang pertama adalah mereka semua di dalam memuji penyembah yang memberi dan yang bersorak-sorak, termasuk para gembala yang menyambut Yesus Kristus lagi. Mereka semua dipimpin oleh Roh Tuhan. Saya akan bukakan rahasia ini, saudara-saudara. Kalau bukan Tuhan yang memimpin orang-orang yang datang dari Majus, mana mungkin ketemu. Tetapi Tuhan begitu serius, Roh Allah begitu serius, sehingga Dia berkata kepada orang Majus, lihat itu bintang purba, kau bersyukur namamu sendiri. Dan hari ini Dia adalah bintang itulah yang menuntun mereka dari Majus, sehingga bertemu dengan Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dengan maksud ini bintang purba, janganlah saya akan jadilah bintang. Sama seperti namanya sendiri, yang teruslah terang dan menjadi garam dan menjadi Tuhan. Kalau namamu Firman, katakan amin. Kedua,
mereka sujud menyembah. Ada tertulis, ya, saya baca begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Shalom, shalom. Ada penyembahan di Betlehem. Itu sebabnya harus diajar saat ini, saudara-saudara. Alkitab berkata penyembahan yang benar adalah menyembah di dalam roh. Ini pekerjaan roh yang menetapkan Yesus Kristus di dalam dunia. Supaya saudara-saudara berhormat, supaya saudara-saudara segera, supaya saudara-saudara sujud menyembah. Katakan amin. Karena Tuhan itu bukan marga manungkalit. No. Tuhan itu bukan bermarga Simamora. Enggak. Pak Limbo juga enggak Limbo. Tuhan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Dengar baik-baik. Tetapi dia berwujud atau bisa dan mampu menjadi manusia. Shalom. Iya. Saya bertanggung jawabkan ini bahasa. Dia bukan manusia. Karena dia bukan dilahirkan seperti manusia oleh karena perkawinan dari Yusuf. No. Dia memang roh Allah. Masuk di dalam rahim Bunda Maria. Roh Allah itu maksudnya dia adalah Tuhan. Hari ini saya ungkapkan kepada saudara-saudara supaya tambahkanlah waktumu Palimbo, tambahkanlah waktumu Pak Bagarian. Siapakah di antara bapak-bapak ini? Karena tadi siang tercetus hatiku, karena kamu semua bapak-bapak tidak pernah hadir. Sukar sekali pengembalaanmu, dan inilah yang membuat susah pikiranku sebenarnya. Karena kaum bapak tahunya mobil di Toba dan mobil di rumahnya masing-masing. Tidak usah pegang perkataan, tapi pertobatannya tahun 2025 kaum bapak Palimbo pimpin di depan yang maka barulah di situ kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus Kristus. Amin. 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 Masih dagang. Shalom. Ketiga dengan cepat karena kita masuk. Mereka mempersembahkan harta benda. Shalom. Mereka mempersembahkan harta benda. Alkitab berkata begini, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Hati siapa rupanya yang tidak senang kalau menerima hadiah Natal? Shalom. Kalau menerima uang, kalau menerima sesuatu. Tadi siang keluar kebaktian Ibu Cross atau Ibu FD atau Opung Yes. Dia bilang kepada saya, berapa banyak Pak Pendeta untuk membuat itu supaya jangan meyok-meyok? Saya bilang kalau seluruhnya 1,5 juta, tapi kalau hanya itu aja 500, udah yang itu aja dulu. Ini uang. Sukacita Pak. Shalom saudara-saudara. Tanyaanku sekali lagi, apa memang saudara-saudara tidak sukacita kalau menerima uang? Sukacitalah sesukacita, yaitu Yesus. Karena dia setelah disembah, mereka memberikan emas, perak, mur. Memang Natal harus saudara memberikan persembahan dan penyembahan. Amin saudara. Ya puji Tuhan. Inilah kebanggaan kepada jemaat ini sampai kita tahun 2025 kita ketemu yang kasih. Kita berikan tepuk
tangan yang mulia Yesus. Kita ada dari persidangan dari RP. Yang keempat, mereka tidak memberitahu kepada Herodes. Dengan ini baik, saudara-saudara. Ada dua jalan, kan? Kalau kita sudah diajar oleh Tuhan, firman yang berkata ada dua jalan. Jalan menuju ke surga. Kecil dia kata, sempit. Jalan menuju ke api neraka atau kepada kebinasaan, lebar. Katanya niat anak-anak sekolah ini. Tapi saya juga mau bahas ini dalam waktu 2-3 detik saja ke depan. Dengar baik-baik. Memang kepada saudara perlu katakan begini, saudara-saudara. Kalau jalan kepada keberkatan itu, kepada pemberian itu, kepada uang keluar itu, kepada laksana bagaimana kita untuk mempersembahkan persembahan, disitulah seringkali kita tidak bersuka cita atau bermalas-malas. Kurang. Saya telah memberikan contoh kepada saudara-saudara saya yang pernah 10 jemaat, 10 tahun maksudnya menjadi jemaat. Semua aku persembahkan kepada Tuhan. Berubahkah aku? Yang terakhir, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Pekerjaan Allah di dalam kasih-Nya yang begitu besar diawali di tengah kelahiran Yesus sampai kepada ketika Yesus naik ke surga. Dengarkan baik-baik. Saya hanya berbicara tentang transportasi. Gaya kita akan semakin tinggi dan daya terbang kita dalam segala hal akan semakin naik terus ketika Yesus Kristus naik ke surga. Dan Dia tidak pernah lalai. Saya berkata kepada saudara-saudara, Dia genapi firman-Nya yang berkata, kalau aku sudah sampai kepada Bapa, aku akan mengirim Roh Kudus kepada kamu. Dan Roh Kudus yang saya maksudkan hari ini, saudara, adalah yang melakukan pekerjaan besar dari dahulu sampai dengan sekarang, sampai kepada rencananya yang aku ajarkan kepada saudara-saudara. Selalulah merindukan Roh Kudus. Para pelayan maju ke depan, selalulah saudara-saudara untuk harus dengan kebenaran firman Allah. Yesus yang mengajarkan ini, Dia berkata begini, aliran-aliran yang kuberi adalah aliran-aliran hidup. Barang siapa haus dengan ini, para pemusik segera, para penyembah-penyembah Tuhan, silakan. Yang aku sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ialah, kalau sudah sempurna di tengah semua rencana Allah, supaya kata firman itu hendaklah bagi orang percaya haus. Dengan kehausan itulah maksudnya ialah Shalom. Dengan kehausan itulah maksudnya ialah supaya saudara-saudara gemar suka datang di dalam tempat Tuhan. Karena kita akan menciptakan kesaksian apa yang sedang saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus zaman ini, zaman Roh Kudus, supaya Roh Kudus selalu berjalan dengan saudara, baik dalam aktivitas, baik dalam kegiatan, baik dalam kehidupan, baik di tengah rencana ke depan. Hari ini saya meminta 2025,
doaku ya Allah, supaya saudara-saudara mendengar Roh Kudus yang nyata yang akan memimpin dan membekali engkau menjadi hamba. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman-Nya